Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Kristen kelas 12. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Nah, baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, sebab atas kasih dan kesetiaan Tuhan, kami semua boleh kembali melangsungkan aktivitas pembelajaran kami. Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua, sehingga kami dapat memahami pembelajaran dengan baik. Amin. Materi pembelajaran kita hari ini sudah masuk dalam pembelajaran kelima dengan tema multikulturalisme. Multikulturalisme adalah pembelajaran yang sangat penting dalam tingkat SMA atau SMK. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur. Artinya bahwa bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman, baik suku, agama, ras, budaya, bahasa, keberagaman cara hidup, cara pandang, dan lain sebagainya. Sehingga sangat penting bagi kita untuk belajar tentang multikulturalisme. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari multikulturalisme. Apa itu multikulturalisme? Jadi ada beberapa pengertian dari multikulturalisme. Yang pertama, multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Yang kedua, multikulturalisme adalah suatu gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri. Jadi, kalau kita lihat dari dua pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa inti multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan setiap perbedaan. Perlu kita pahami bahwa multikulturalisme menekankan kebudayaan dalam kesederajatan. Jadi, melalui multikulturalisme, masyarakat diajar untuk menjunjung tinggi toleransi, kerukunan, dan perdamaian. Hal kedua, kita akan membahas tentang masyarakat multikultur. Dalam pelajaran sejarah, kita belajar bahwa sejak zaman kolonialisme terjadi penindasan terhadap suku, bangsa, dan budaya tertentu. Ada budaya dan bangsa tertentu yang berkuasa dan mereka cenderung menolak serta menindas bangsa dan budaya lain, bahkan agama lain. Sejak zaman kolonialisme berakhir pun kita masih melihat banyak terjadi penindasan dan pengabaian terhadap kaum minoritas. Bahkan sampai saat ini pun kita masih sering melihat banyak orang-orang dari kelompok tertentu yang diperlakukan secara tidak adil, dan kenyataan itulah yang melahirkan pandangan baru mengenai multikulturalisme. Multikulturalisme ini, masyarakat diharapkan memiliki cara pandang baru terhadap keberagaman, yaitu semua manusia dalam keberagamannya memiliki hak yang sama untuk diterima, dihargai, dan dipenuhi hak-hak asasinya sebagai manusia. Hal yang ketiga, kita akan membahas tentang multikultur Indonesia. Sebagai pelajar, kita pasti tahu bahwa Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun banyak perbedaan, tetapi tetap terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan. Dan kalau dilihat dari bangsa kita, bangsa Indonesia, masih sering terjadi konflik di kalangan masyarakat. Masih ada orang-orang yang membeda-bedakan suku, agama, status sosial, dan orang-orang yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Dalam mewujudkan multikulturalisme bagi umat Kristen, ada beberapa sikap yang harus dihindari dan ada juga beberapa sikap yang harus diperkuat.
Antara lain, sikap yang harus dihindari: 1. Primordialisme. Primordialisme artinya perasaan kesukuan yang berlebihan, sehingga menganggap bangsanya sendiri yang paling baik, maju, dan unggul. Sikap ini tidak baik untuk dikembangkan di tengah masyarakat yang multikultural. Yang kedua, etnosentrisme. Etnosentrisme artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, atau meremehkan masyarakat yang berasal dari kebudayaan lain. Yang ketiga, diskriminatif, artinya sikap membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, agama, ekonomi, dan lain sebagainya. Sikap ini tidak baik karena dapat memicu antipati terhadap sesama warga negara. Yang keempat, stereotip. Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Beberapa sikap yang harus diperkuat sebagai umat Kristen antara lain: 1. Menerima dan menghargai setiap orang tanpa memandang setiap perbedaan yang ada. Yang kedua, menolong sesama serta menunjukkan rasa solidaritas tanpa memandang latar belakang perbedaan. Yang ketiga, menghilangkan prasangka buruk terhadap suku, bangsa, budaya, dan kelas sosial tertentu. Yang keempat, berpikir positif terhadap semua orang namun tetap kritis. Artinya, mampu menyaring setiap perbedaan yang ada sehingga tidak kehilangan identitas. Yang kelima, menjadikan hukum kasih sebagai landasan untuk bergaul dengan sesama. Hal yang keempat, kita akan membahas tentang pandangan Alkitab mengenai multikulturalisme. Alkitab memang tidak secara spesifik membahas tentang multikulturalisme, tetapi Alkitab membahas tentang kasih, kesetaraan, kebaikan, dan keselamatan. Tuhan menghendaki multikulturalisme seperti yang terdapat dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus." Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa semua orang yang berasal dari suku, bangsa, kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Dalam Kristus semua sama, hanya Tuhan Yesus yang dimuliakan. Dan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Artinya bahwa orang percaya harus hidup damai dengan semua orang, termasuk saudara-saudara dalam Kristus dan orang-orang yang tidak percaya. Jadi, dalam pandangan iman Kristen, multikulturalisme berarti menerima dan menghargai perbedaan yang ada, saling melengkapi antara satu sama lain. Multikulturalisme juga berarti memandang setiap perbedaan yang ada sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini, dan sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, sebab atas kasih dan penyertaan Tuhan pada saat ini kami sudah boleh menyelesaikan proses pembelajaran kami. Tuhan berkati kami